Mana yang lebih afdal, seorang berkurban di tempat tinggalnya atau di luar daerah? Berbuat baik itu dianjurkan kepada kita, berbuat baik kepada yang paling terdekat. Kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang yang paling dekat. Semakin dekat seseorang, maka dia semakin berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Karena kalau tidak mendapatkan kebaikan dari kita, justru yang kita berikan adalah keburukan, maka dia semakin tersiksa. Karena dia akan terus berhadapan dengan kita lebih dekat. Makanya wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Berikanlah harta itu kepada dengan penuh cinta kepada orang-orang terdekat. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya kalau yang kasih hewan kurban itu non muslim? Jadi kalau non muslim bisa dikasih sebagai bentuk taklif. Karena memang sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk disimpan, dan sepertiga untuk dibagikan kepada fakir miskin. Yang disimpan ini bisa kita hadiahkan sebagai bentuk mungkin dihadiahkan kepada tetangga meskipun dia bukan orang kaya ataupun bukan orang Islam. Kemudian kalau itu dari non muslim, pertama ditinjau dari sisi non muslim mau beribadah, itu ibadah kurban, sebenarnya yang paling terpenting bukan dia berkurban tapi masuk Islam dulu. Karena waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datang terhadap apa yang mereka lakukan dan kami jadikan apa yang mereka lakukan itu haba'an mansura, anak-anak yang berterbangan. Bagaimana cara pembagian sapi kurban yang paket 7 orang? Jadi pakai 7 orang dibagi 3. Jadi sepertiga untuk yang punya, kemudian sepertiga bisa dia ambil untuk dia simpan dan atau diberikan kepada yang lain, dan sepertiganya disedekahkan. Nah, kalau bagi orang yang berkurban bisa dia mengambil sepertiga saja, yang lain disedekahkan kepada fakir miskin. Assalamualaikum Ustaz, sapi versus kambing, mana yang afdol untuk kurban, Ustaz? Memang ada perbedaan pendapat para ulama ini, tapi sederhananya begini. Kalau dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man raha fi sa'atil ula, faka'annama qarraba badana. Siapa yang datang di hari Jumat itu di awal waktu, datang di awal waktu, maka seakan-akan dia berkurban dengan badana, dengan onta. Kemudian saat di waktu yang kedua terlambat sedikit, maka seakan-akan dia berkurban dengan sapi. Begitu waktu yang selanjutnya terlambat, seakan-akan dia berkorban dengan kambing. Kemudian seakan-akan dia berkorban dengan terus menurun dengan ayam. Kemudian sampai dengan telur. Dari urutan ini menunjukkan bahwa berkorban dengan onta lebih afdal, kemudian dengan sapi. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa dengan kambing karena dia sendiri. Dia sendiri. Jika seorang anak mau berkurban atas nama orang tuanya, yang mana yang lebih baik, atas nama ayah atau ibu? Karena qadarullah mereka telah bercerai. Lalu apakah jika atas nama ibu berarti ayah tidak mendapatkan pahalanya? Silakan. Idealnya ibadah itu untuk setiap person. Jadi kalau kita belum berkurban, maka kita berkurban untuk diri kita sendiri. Kemudian berkurban untuk kita sendiri bisa untuk satu keluarga. Satu kambing itu bisa untuk satu keluarga. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Jadi kita niatkan untuk berkurban untuk satu keluarga. Satu orang. Dari sisi pendanaan satu orang, adapun pelibatan pahalanya itu bisa satu keluarga. Apakah ada batasan syarat sehingga seorang itu menjadi wajib hukumnya untuk berkurban, Ustaz? Iya. Jadi berkurban ini hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang dikuatkan. Meskipun ada yang mewajibkan, tapi jumhur ulama menyebutkan bahwa ini adalah sunnah muakkadah. Rasulullah SAW mengatakan, man kana lahu sa'atun walam yudhahi. Barang siapa yang memiliki keluasan, lalu kemudian dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan mendekati tempat sholat. Berarti senang Ustaz? Saya juga tidak sholat. Ini bukan larangan untuk sholat, tapi perintah untuk berkurban, penguatan untuk berkurban. Jangan ambil yang sebaliknya. Contoh orang tua, kalau masih begini jangan berdekat di rumah, jangan dekat-dekat. Bukan berarti kita tidak boleh mendekat, tapi artinya ada anjuran lain di balik dari lafaz yang disebutkan tadi. Afwan Ustaz, mohon penjelasan, dengan orang berkurban lebih dari satu hewan kurban, apa yang mendapat 2 pahala? Semakin banyak semakin berpahala. Semakin banyak semakin pahala. Cukup ya, sudah. Dan kalau seandainya dia sudah bisa membeli 1 ekor, untuknya lebih bagus. Lebih bagus lagi ya. Batas maksimalnya untuk berserikat dalam pembiayaan itu adalah 7 orang. Adapun berserikat dalam pahala
Itu bisa lebih. Insya Allah. Jantan atau betina, Ustadz? Mana yang lebih afdal? Ini dari Abu Mus'ab. Ya, yang lebih afdal jantan. Ya. Tapi boleh berkurban dengan betina. Bismillah, Ustadz, adakah hadis yang pahalanya sebanding dengan berkurban? Soalnya beberapa orang tidak bisa berkurban, Ustadz. Jadi kalau tidak bisa berkurban, maka kita cari ibadah lain. Iya. Dan kalau seperti itu, kita datang untuk sholat Jumat di awal waktu. Iya. Kan Nabi seperti pahalanya seperti pakaian nama qarraba badana. Iya. Gimana hukumnya hasil jual kulit sapi kurban? Karena kulit sapi tidak dibagi, apakah uangnya bisa dipakai untuk beli tas kresek untuk tempat daging yang akan dibagikan? Yang 7 ini, ya. Jadi yang 7 orang, katakanlah 7 nomor. Iya, San. Dia akan membeli sapi, mereka akan membeli sapi, kemudian operasionalnya. Ya. Operasionalnya. Jangan ambil di kulit. Ya. Jangan ambil, kalau kulitnya dijual, kemudian dimasukkan ke dalam kurban itu, pembiayaan kurban, maka itu tidak boleh. Ada pelarangan dari Nabi SAW untuk mengambil dagingnya, mengambil tulangnya untuk operasional. Kecuali kalau kulit itu diberikan kepada orang lain, kepada yang berhak, lalu kemudian dia jual itu tidak mengapa. Yang tidak boleh menjual itu kemudian untuk dijadikan sebagai operasional. Makanya kalau memang mau menyembelih, harus sisakan untuk operasionalnya. Bolehkah sapi disembelih secara patungan, tapi pesertanya sudah melebihi 7 orang? Sebagaimana Nabi SAW disebutkan, naharna ma'a Nabi SAW, kami menyembelih bersama Nabi 7 orang untuk badana, untuk 1 ekor unta. Jadi batas maksimalnya 7 orang. Kemudian Ustadz, tapi kita mau mengajari, ini proses pembelajaran. Ini proses pembelajaran yang keliru. Iya, karena kalau ini terus diajari seperti itu, katakanlah satu RW, satu kampung untuk satu sapi 50.000, maka ini tidak masuk kurban. Sebab kurban itu ada aturannya. Ya. Betul. Iya. Jika ada sisa uang dari dana hewan kurban, apakah bisa dipakai untuk pembangunan masjid atau rumah Quran untuk kegiatan dakwah? Misalnya sapi harganya 11 juta. Kita mengumpulkan iuran kurban itu terkumpul 17 juta. Setelah dikurangi operasional, ternyata uangnya masih sisa. Kita ini harus berhati-hati dengan ibadah orang. Ya. Kecuali kalau kapasitas kita pebisnis. Kita mau menjual sapi ke mereka, maka pada saat kita menjual sapi ke mereka, keuntungan lebihnya itu milik kita. Tapi kalau kita panitia, maka panitia itu operasional itu kita masukkan di situ. Adapun lebihnya kita sampaikan kepada mereka. Dan kalau mereka ikhlaskan, bisa dialihkan ke tempat yang lain. Apa Ustadz, bolehkah berkurban meski masih memiliki hutang? Membayar hutang hukumnya wajib. Sementara berkurban hukumnya sunnah. Jadi kita harus mendahulukan yang wajib, kemudian yang sunnah. Qudsi yang diriwayatkan dari Tuhannya. Jadi sesuatu yang paling Allah cintai adalah ketika seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku, mimaftaratuhu alaihi, sedangkan sesuatu yang aku wajibkan kepada dia. Kemudian selamanya orang itu mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang sifatnya sunnah sampai aku mencintainya. Jadi yang pertama yang kita dahulukan adalah wajib. Tapi kemudian ini bisa kita atur. Mungkin kita punya hutang yang dibayar berkala, dan kita punya lebih, janjinya kita akan bayar tiap bulan. Lalu kemudian kita punya dana juga, dana safety untuk kurban, maka ini boleh dalam kondisi seperti ini, boleh. Tapi kalau tidak ada, kecuali bayar hutang, maka bayar hutang yang harus didahulukan. Masya Allah. Apakah ada batas waktu untuk menyimpan hewan kurban, Ustaz? Pernah Nabi SAW melarang untuk batas waktu ditimbun atau disimpan itu selama 3 hari. Iya. Pernah dilarang. Kenapa? Karena pada saat itu orang sangat membutuhkan. Kemudian dibolehkan. Bagian kita ambil, maka ini bisa kita simpan. Adapun yang kita sedekahkan, itu yang tidak boleh kita simpan. Bernazar untuk menyembelih kurban, apakah hukumnya berubah dari sunnah menjadi wajib, Ustaz? Menyembelih itu, berkurban itu hukumnya sunnah. Nazar itu hukumnya wajib. Nah, sesuatu ibadah yang sifatnya sunnah, kemudian kita bernazar, maka naik statusnya menjadi wajib. Pertanyaan, jika ada orang sementara menunaikan ibadah haji,
Apa dia masih diwajibkan untuk berkurban di saat itu? Tetap mau Iya. ibadah haji ataupun tidak wajib. Ya, Karena hukum dari kurban itu sunnah. ya. sunnah, ya. Tapi apakah mungkin pertanyaannya apakah Boleh. boleh berkurban? Berkurban. Boleh berkurban. Iya. Izin bertanya lagi, kenapa orang yang berkurban tidak boleh memotong rambut dan kuku? Cukuplah pelarangan Nabi menjadi jawaban. Adapun hikmahnya kita akan Insyaallah. kita akan bicarakan di lain waktu.